Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rudi Hartono, channel pembelajaran dan tutorial bersama Pak Rudi. Baiklah Anda semua, pada video kali ini kita akan membahas soal IPA kelas 8 semester 1 tentang materi sistem gerak manusia. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu untuk membantu perkembangan channel ini. Langsung saja kita lihat soal yang pertama. Tubuh kita ditegakkan dan diberi bentuk oleh A. Kulit, B. Otot, C. Rangka, D. Sendi. Anda pasti sudah tahu jawaban untuk soal ini adalah rangka, C ya. Jadi salah satu fungsi rangka itu adalah memberi bentuk pada tubuh. Organ-organ berikut yang dilindungi oleh tulang dada, rusuk, belikat, dan ruas-ruas tulang belakang adalah A. Jantung, paru-paru, dan hati, B. Paru-paru, lambung, dan otak, C. Hati, ginjal, dan usus, D. Ginjal, lambung, dan hati. Jawaban untuk soal ini adalah A. Jantung, paru-paru, dan hati. Jadi, fungsi dari tulang dada, tulang rusuk, dan ruas tulang belakang itu adalah melindungi organ-organ dalam. Ya. Organ dalam di sini adalah organ dalam yang terletak pada bagian atas tubuh kita. Ya. Jadi ada bagian atas, kemudian ada bagian bawah, itu terletak di bagian perut. Ya. Nah, di bagian atas itu ada jantung, paru-paru, dan hati. Kelompok tulang berikut yang termasuk tulang pipih adalah tulang A. Dahi, belikat, dada, dan lengan, B. Rusuk, baji, panggul, dan pipi, C. Ubun-ubun, pelipis, kering, dan leher, D. Pengumpil, hasta, betis, dan tumit. Nah, ini adalah jenis-jenis tulang berdasarkan bentuknya. Jadi berdasarkan bentuk itu tulang dibagi menjadi 4 ya. Jadi ada tulang pipa, kemudian ada tulang pipih, kemudian ada tulang pendek, dan yang keempat ada tulang yang berbentuk tidak beraturan. Nah, untuk tulang pipa ini sudah jelas bentuknya panjang dan berbentuk seperti pipa. Kemudian pipih, berarti bentuknya pipih. Kemudian tulang pendek, tulang yang ukurnya pendek. Kemudian ada tulang yang tidak beraturan. Jadi cara mudahnya Anda, kalau tidak hafal tulang pipih, maka kita cari yang bukan tulang pipih ya. Jadi yang paling mudah untuk mengenal tulang itu adalah tulang pipa. Bentuknya panjang, berbentuk seperti pipa. Nah, di sini yang termasuk tulang pipa, yang pertama ada ini lengan ya, berarti ini bukan. Kemudian tulang kering. Kemudian satu lagi tulang betis. Ya. Jadi itu tulang yang panjang. Nah, berarti yang termasuk tulang pipih adalah rusuk, baji, panggul, dan pipi. Sebagian besar tulang rusuk bagian belakang melekat pada ruas-ruas tulang A. Kelangkang, B. Pinggang, C. Ekor, D. Punggung. Jumlah tulang rusuk yang melekat pada masing-masing tulang ini dapat kita tuliskan. Pada tulang kelangkang itu terdapat 5 ruas. Ini 5 ruas. Kemudian pada tulang pinggang ada 5 ruas juga. Kemudian pada tulang ekor terdapat 4 ruas. Dan pada tulang punggung ini terdapat 12 ruas. Nah, jadi yang paling banyak atau sebagian besar tulang rusuk itu melekat pada tulang punggung. Jadi jawabannya adalah D.
tulang anggota gerak dengan tulang badan dihubungkan oleh A. Tulang rusuk dan tulang selangka, B. Tulang panggul dan tulang belikat, C. Tulang panggul dan tulang kemaluan, D. Tulang belikat dan tulang selangka. Anggota gerak pada tubuh kita itu ada dua, ada tulang gerak, tulang anggota gerak bagian atas, dan ada tulang anggota gerak bagian bawah. Ya, pada bagian atas itu adalah tangan. Nah, bagian bawah adalah kaki. Nah, tangan dengan tulang badan itu dihubungkan dengan tulang belikat. Ya, dihubungkan oleh tulang belikat. Sedangkan kaki dengan tulang badan itu dihubungkan oleh tulang panggul. Nah, jadi jawaban untuk soal ini adalah B ya. Tulang panggul dan tulang belikat. Tulang pergelangan kaki berjumlah A8, B10, C12, D14. Nah, jumlah tulang pergelangan kaki adalah 14 ya. Jadi jawabannya adalah D. Antara tulang lengan atas, tulang hasta, dan pengumpil dihubungkan oleh sendi A. Engsel, B. Pelana, C. Peluru, D. Putar. Jawabannya adalah engsel, A. Jadi tulang lengan atas, tulang hasta, dan pengumpil berada pada tangan ya. Jadi hubungan antara lengan dengan tangan ya, tulang hasta dan pengumpil itu pada tangan kita dihubungkan oleh sendi engsel, yaitu sendi yang hanya bergerak pada satu arah. Nah, sedangkan contoh yang lain, pelana ini contohnya pada pangkal tulang ibu jari. Pangkal tulang ibu jari ya. Kemudian peluru contohnya pada tulang paha dan tulang panggul. Kemudian sendi putar itu contohnya pada leher. Jika dilihat dengan mikroskop, sel otot lurik berbentuk A. bulat, B. memanjang, C. gelendong, D. silindris. Jawabannya adalah D. silindris ya. Jadi sel otot lurik berbentuk silindris. Nah, bentuk lain yang ada pada soal ini adalah gelendong. Ini merupakan bentuk dari otot polos. Ya, untuk pengetahuan kita. Ya, jadi gelendong ini bentuk dari otot polos. Otot lurik berkontraksi berdasarkan A. rangsang yang diterima, B. kemauan kita, C. di luar kehendak, D. sinergis. Jawabannya adalah kemauan kita. Jadi otot lurik ini adalah yang melekat pada rangka. Nah, otot ini bekerja atas kemauan manusia atau dengan kesadaran ya. Sedangkan otot polos dan otot jantung itu bekerja di luar kehendak atau di luar kesadaran. Keadaan otot yang selalu tegang walaupun otot istirahat disebut A. tetanus, B. tonus, C. antagonis, D. sinergis. Jawabannya adalah tetanus. Jadi keadaan otot yang selalu tegang ini merupakan suatu kelainan ya yang dinamakan dengan tetanus. Nah, tetanus ini disebabkan oleh bakteri yang dinamakan Clostridium tetani. Nah, sedangkan tonus ini adalah keadaan otot
keadaan otot saat berkontraksi maksimal. Kemudian antagonis ini adalah istilah untuk kerja otot yang saling berlawanan. Kemudian sinergis adalah kerja otot yang bekerja sama.